Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Prima Multi Talenta Teknik. Kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu tentang pengoperasian avometer, alat avometer atau cara menggunakan ya. Jadi untuk teknisi dan Anda yang bukan teknisi pun kalau mempunyai alat semacam ini namanya avometer. Jadi avometer itu singkatannya, A itu untuk arus ya, arus listrik, V-nya itu volt untuk mengukur tegangan listrik, dan O-nya itu ohmmeter, jadi mengukur hambatan atau resistansi. Digunanya itu avometer. Ini di sini di avometer itu ada skala-skala. Jadi ini DC volt, ini kita pergunakan untuk mengukur tegangan listrik DC. Di sini ada ring, ini ring maksimal. Jadi kita menggunakan avometer ini sesuai tujuannya dan kapasitasnya. Misalkan kita akan mengukur tegangan aki listrik yang 12 volt DC ya. Jadi batas ukur maksimalnya ini ada di sini. Ini ada tertera di tulisan ini. Ini DC volt. Ini dari 0,3, 3, 12, 30, 120 sampai 1200 volt DC. Ini kebetulan yang saya pergunakan avometer yang jenis seperti ini ya. Sengaja saya tutup untuk mereknya. Jadi ini bukan pengiklanan merek. Ini cara mengoperasikan avometer. Misalkan kita kita ingin mengukur tegangan aki sepeda motor atau mobil, itu batas ukurnya kita taruh di sini. Nah ini. Skalanya kita taruh di 30 volt. Ini batas ukur maksimalnya. Jadi kira-kira kita ketahui tegangan aki itu 12 volt. Jadi kita taruh batas ukurnya itu di maksimal 30. Jangan di 12 ya. Kalau di 12 ini nanti terkadang mentok, jarumnya ini nanti bergeser mentok. Kalau gini kita hubungkan ke kutub negatif aki, yang ini kutub positif aki. Ini cara penggunaan untuk volt DC. Untuk mengukur baterai kecil, baterai jam itu yang 3 volt DC ini kita rubah ke posisi sini 3. Jadi ini sesuai dengan sasaran atau target yang akan kita ukur. Dari 0,3 volt DC sampai 1200 volt DC. Ini penggunaannya. Nah, di sini ada untuk colokannya, ini ada COM ini. COM ini untuk kutub negatif ya. COM. Ya, ini untuk yang sebelah sini ada tanda plus. Ini untuk positifnya. Kita tancap. Ini tadi untuk saya menjelaskan tentang ring skala volt DC. Ya, di sini ada off, ini tidak berfungsi apa-apa, alias mematikan voltmeter ini. Nah, ini skala volt AC. Atau di sini ACV ya, AC volt ini. Jadi ini tegangan AC ya, tegangan arus bolak-balik ini. Yang ada seperti contohnya yang ada di listrik rumah kita itu. Misalkan kita akan mengukur tegangan listrik di rumah kita. Ini skalanya kita taruh di sini. Ini dari skala, kalau kita akan mengukur tegangan AC yang ada di rumah kita, itu skalanya kita taruh di 300 ya. Ini kita geser. Ini di 300. Karena AC itu alternating current ya, itu singkatannya AC itu. Jadi arus bolak-balik. Ini nanti boleh dibolak-balik. Jadi misalkan kita tancap di listrik, colokan ini boleh kita bolak-balik. Jadi yang kiri ditaruh di kanan atau dibalik yang kanan ditaruh yang kiri, tidak masalah karena tegangannya AC, arusnya arus bolak-balik. Jadi ringnya untuk yang di rumah kita pakai maksimalnya yang di 300 volt ya, 300 volt AC. Jangan ditaruh di 120. Ini nanti yang rusak avometer Anda akan rusak kalau kita salah
menempatkan ini batas maksimal ukur. Ini batas ukur maksimalnya, jangan sampai salah, intinya seperti itu. Terus ini DC miliampere ya, ini untuk mengukur arus tapi sangat kecil. Jadi ini ukurannya miliampere, yang ada di sini ini tertera mili. Jadi 300 miliampere sampai dengan 60 mu ini ya. Ini simbol mu seperti huruf U, mu ampere. Jadi ini apa itu? Jangan menggunakan untuk mengukur ampere yang besar. Jadi ini untuk mengukur arus 1 ampere saja tidak bisa ya. Jadi tegangannya apa itu? Arusnya sangat kecil sekali di sini. Jadi saran saya jangan mengukur ampere meter itu menggunakan AVO ini, karena di sini sangat kecil arusnya. Kecuali Anda benar-benar tahu yang akan Anda ukur itu berarus kecil. Nah, itu saran saya. Nanti akan merusakkan AVO Anda. Jadi jangan, apalagi yang seperti aki mobil itu ampernya kan besar-besar, itu arusnya kuat. Ada yang 60 ampere, 40 ampere, jangan menggunakan DC ampere ini. Ini untuk mengukur arus yang kecil saja. Tuh, yang kemudian yang sering kita pakai untuk keseharian, untuk yang bukan para teknisi ya, itu yang sering untuk ini. Jadi ohmmeter. Ohmmeter ini sebenarnya kalau di dunia teknisi untuk mengukur hambatan atau resistansi, atau untuk mengukur impedansi suatu komponen listrik yang namanya resistor atau spool, gulungan yang semacam itu. Kita pergunakan ini kali 1 ohm, kali 10, kali 100, ini kali 1 kilo, dan ini kali 10 kilo. Ini skalanya seperti itu. Tapi untuk pengoperasiannya yang kalau yang ini kita tempelkan begini, ini antara probe yang hitam dan merah, kalau kita tempelkan jarumnya akan bergerak seperti ini. Nah, ini kalau untuk di aplikasi penggunaan keseharian untuk Anda yang mungkin bukan teknisi ya, ini untuk mengukur kabel yang putus atau tidak itu. Jadi misalkan Anda ingin mengukur kabel itu putus atau tidak, itu kita taruh di posisi kali 1 bisa, ini kali 10 juga bisa, sama saja. Jadi kita pastikan dulu jarumnya bisa bergerak ya. Jadi avometer ini berfungsi. Setelah kita pastikan ini jarumnya bisa bergerak, misalkan media yang akan kita ukur ini, misalkan ini kabel ini. Jadi tempelkan probe yang satunya itu di sini. Ini dibolak-balik juga sama saja, karena kita hanya akan mengetes apakah kabel ini putus atau tidak. Ini yang satunya seperti ini. Nah, kita lepas. Kalau kita ini tempel lagi, jarumnya bergerak. Kalau kita lepas, tidak bergerak. Jadi ini berfungsi untuk mengukur kabel yang putus atau tidak, atau mengukur suatu gulungan ya. Gulungan itu baik gulungan apapun, speaker bisa, gulungan seperti dinamo motor mesin cuci juga bisa, mengukur apa itu motor pompa air juga bisa. Jadi yang intinya menggunakan gulungan seperti itu ada di sini ini. Skalanya kita taruh di sini. Dan juga kalau yang ini di AVO saya yang ini ada indikator bus ya ini. Ini buzzer ini, singkatan dari buzzer. Jadi buzzer itu untuk mengetes suatu media seperti ini tadi, tapi dengan indikatornya berupa bunyi ya, sinyal suara. Jadi kalau ini kita tempel, ini probe-nya, skalanya ditaruh di bus, ini kita tempel, dia akan berbunyi seperti itu. Nah,
buzzer ini singkatannya. Kalau misalkan kita ukur kabel ini, kita juga akan tahu ini putus atau tidak dengan indikasi suara. Indikatornya berupa suara. Nah itu, jarumnya tidak bergerak, tapi yang menunjukkan kalau tidak putus itu adalah suara itu tadi, berbunyi tit itu tadi. Demikian sekilas mengenai penggunaan alat avometer ini, yang pengaplikasiannya sebenarnya sangat penting di kehidupan kita, baik Anda teknisi ataupun yang bukan teknisi. Jadi terkadang kita memang memerlukan alat yang seperti ini. Demikian sedikit ilmu mengenai pengoperasian alat ukur ini, avometer ini. Ada kurang lebihnya dalam saya menjelaskan. Saya mohon maaf. Ada kesalahan juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan tolong like and subscribe-nya jika Anda menyukai video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.